Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Masjid Al-Mujahidin, ya, Al-Muhajirin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik Allah semata selepas Syawal kita dapat kembali berjumpa dalam ketaatan kepada Allah, insyaallah. Dan semoga apa yang kita lakukan, datang berkumpul di sini, mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Berkata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima yarfa'u darajatikum, mau akan kuberitahukan apa yang mengangkat derajat kalian, menghapuskan dosa-dosa kalian. Kata mereka, tentu ya Rasulullah. Qala isbaqul wudu'i indal makarih. Yang pertama, menyempurnakan wudu walau dalam keadaan dingin, keadaan yang tidak kita senangi. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Ini yang mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, intidharus salati ila salah, menunggu masuknya satu waktu salat dari satu waktu salat yang lain. Kita duduk mengerjakan maghrib, selepas maghrib kita duduk kembali menunggu isya, sambil menunggu masuknya isya kita mengaji. Ini amalan yang luar biasa. Kata Nabi, dzalikumur ribatu, dzalikumur ribat. Perumpamaan kalian yang menunggu waktu salat yang satu dengan waktu yang lain bagaikan orang yang sedang beribat. Murabatah makna adalah berjihad, menjaga wilayah-wilayah Islam dari serangan musuh Islam. Para penjaga perbatasan wilayah satu negeri disebut murabit. Maka orang yang menjaga waktu salat sehingga mereka duduk menunggu satu waktu, masuk waktu berikutnya, bagaikan orang-orang mujahid yang berjihad menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin dari serangan musuh. Inilah tiga amalan: menyempurnakan wudu dalam segala keadaan, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga apa? Menunggu masuknya waktu salat dengan salat yang lain. Allahu Akbar. Ini yang berkah, ikhwati fillah. Ini yang mendatangkan kebaikan nanti di hari kiamat. Langkah yang kita ayunkan kemari, ya, setiap hari dari rumah kemari, ini yang luar biasa. Bukan langkah-langkah kita ketika kita healing, ketika kita ke mall, ke plaza, apalagi kepada kemaksiatan. Tapi langkah ke masjid, menyempurnakan wudu, menunggu waktu salat dengan yang lain, ini amalan luar biasa. Bahkan seseorang, kata Nabi, akan dihitung salat sejak dia masuk ke dalam masjid dan tetap dalam masjid. Meski kita sekarang sedang duduk mendengarkan kajian, tapi kita sedang dihitung dalam keadaan salat sampai nanti kita keluar masjid. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqamahan sampai akhir kita dengan amalan yang penuh kebaikan ini. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, malam hari ini topik kita pembahasan tafsir daripada surat Al-Lahab. Disebut dengan surat Al-Lahab. Sebagian ulama menyebutnya dengan surat Al-Masad, sebagian menyebutkan dengan surat Abi Lahab. Biasanya penyebutan surah-surah dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan adanya kalimat tersebut dalam Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah, karena dalamnya ada kisah tentang sapi Al-Baqarah. Surah Al-Imran, karena dalamnya ada kisah tentang keluarga Al-Imran. Surah Al-Ma'idah, karena dalamnya ada permintaan Bani Israil agar turunkan Ma'idah, Ma'idah makanan dari langit. Begitulah seterusnya, surat Hud, surat Nuh, surat Yunus, Bani Israel, surah Al-Insan. Maka surat Al-Lahab disebut dengan Al-Lahab karena termaktub dalamnya kata-kata lahab, sayasla naran dzata lahab. Disebut dengan surah Al-Masad karena Allah sebutkan dalam ini fi jidiyah hablun min masad. Adapun Al-Lahab dalam bahasa Arab dari kata-kata lahaba itu berkaitan dengan api yang menyala-nyala. Iltahabatin nar, api menyala-nyala, memberikan penerangan, keterangan. Al-Lahab diartikan dengan api yang
menyala-nyala atau cahaya yang terang benderang. Adapun al-masad dalam bahasa Arab bermakna tali yang dibuat dari sabut yang dipilin-pilin, dipintal, jadilah dia. Sebagaimana kita tahu ada tali-tali untuk kapal yang bahan dasarnya daripada sabut. Ya, ini namanya dalam bahasa Arab al-masad. Ya ikhwatu fillah rahimakumullah, surat Al-Lahab atau Al-Masad atau surat Abi Lahab ini dikatakan sebagian ahli tafsir turun dalam urutan surat ke-6 setelah Al-Fatihah katanya, sebelum Al-Kautsar. Allah taala alam. Adapun surat Al-Lahab ini jelas bagian daripada surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Karena Al-Quran dibagi menjadi dua bagian surat-surat. Ada yang disebut Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Meski dia turun nanti di Madinah, tetap dikatakan Makkiyah. Ya, afwan, meski dia turun di Mekah, tapi bila mana setelah hijrah dikatakan surat Madaniyah. Ada Makkiyah yang turun sebelum hijrah, ada Madaniyah yang turun setelah hijrah. Ya, dimanapun ayat tersebut turun, karena Al-Quran tidak hanya turun di Mekah dan di Madinah. Kadang-kadang turun dalam peperangan. Dalam perang Badar turun ayat di Badar. Dalam perang Hunain turun ayat. Dalam perang Hunain di Hunain. Dalam Uhud. Banyak tempat-tempat. Karena itulah untuk memudahkan kaum muslimin mengetahui ini surat turunnya kapan, maka dibagi menjadi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Makna Makkiyah bukan hanya turun di Mekah, tapi apa yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah pada periode Makkah. Dimanapun berada, kalau itu terjadi sebelum Nabi hijrah namanya ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Di antara sebagian surat-surat Madaniyah ini ada yang diturunkan di Mekah ketika Haji Wada, ada turun surat di sana. Tapi disebut dengan nama Madaniyah karena turun setelah hijrah, walaupun diturunkan di Mekah. Jadi khotifillah, ayat dalam surat ini ada 5 ayat, berjumlah 5 ayat dan dia memiliki asbabun nuzul. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat, ada surat-surat yang turun karena sebab turunnya ayat disebut dalam bahasa Arab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tidak semua Quran itu turun ada sebabnya, tapi sebagiannya turun karena ada sebab, disebut dengan asbabun nuzul. Adapun hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan karena ada sesuatu keadaan, kondisi yang mengiringinya, karena itulah Nabi mengucapkan satu perkataan, satu statement. Ini disebut dengan nama asbabul wurud. Sebab mengapa Nabi berkata-kata dalam satu keadaan asbabul wurud, sebab mengapa Allah turunkan ayat asbabun nuzul. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab turunnya surat Al-Lahab ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi SAW ketika awal keislaman Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun Nabi SAW hanya berdakwah per individu kepada orang-orang tertentu saja. Masuk Islamlah dari jalur ini orang-orang terdekat Nabi, dari perempuan istrinya Khadijah, dari orang dewasa Abu Bakar Siddiq, dari golongan budak maulanya Rasulullah SAW Zaid bin Thabit, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kemudian mulailah masuk ke dalam Islam budak-budak lain seperti Bilal bin Rabah, ya, Ammar, Sumayyah, Yasir dan semacamnya. Manakala sudah masuk tahun keempat, Allah Jalla wa'ala perintahkan Nabi untuk menyampaikan risalah ini kepada orang-orang terdekatnya, kepada orang-orang terdekatnya secara terbuka, bahkan kepada kaum Quraisy. Turunlah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, sampaikanlah berita peringatan ini kepada kerabat-kerabat dekatmu.
Ketika turun ayat tersebut, maka Nabi seketika sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung Safa. Kalau kita pernah umrah, pernah haji, ada gunung Safa dan Marwah. Sekarang masih ada gunung tersebut walaupun tidak utuh lagi sebagaimana masa lalu. Ya, masih ada gunung Safa, masih ada gunung Marwah. Kala itu bila ada berita-berita penting, orang akan naik ke gunung Safa, berteriak menyeru orang-orang agar datang. Itu cara mereka mengumpulkan manusia. Mungkin di sebagian tempat di kampung-kampung dipukul kentungan, menunjukkan ada bahaya, kentong dipukul ada bahaya, sebagian sirine. Maka ketika itu orang-orang jika ingin mengumpulkan ada hal penting, dia akan naik ke gunung Safa. Naiklah Nabi kita yang mulia SAW ke atas bukit Safa. Seketika dia berteriak dengan suaranya yang lantang mengatakan, Ya Sabahah. Ya Sabahah adalah merupakan istilah yang digunakan untuk memanggil orang ketika pagi hari. Ya Sabahah, perkara penting darurat, wahai kaum, datanglah segera. Ya, seketika datanglah orang-orang Quraisy. Mereka pun menunggu apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya mereka mengetahui Nabi yang mulia adalah sosok yang tak pernah berdusta. Mereka menyebutnya dengan gelar Al-Amin. Sepakat mereka, Nabi tak pernah berdusta sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mereka menggelar Nabi dengan Al-Amin. Bahkan mereka menitipkan barang-barang mereka pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka mau pergi safar, takut barangnya hilang, rumah Nabi penuh dengan barang titipan karena mereka tahu jujurnya Nabi, amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi hijrah, ketika Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pergi secara sembunyi-sembunyi pada peristiwa hijrah. Tapi tetap Nabi jaga amanah. Kata Nabi kepada Ali, hai Ali, kau jangan pergi hijrah dulu. Sampaikan milik orang ini semua kepada pemiliknya. Barang-barang titipan dikembalikan. 3 hari Ali mengembalikan semua barang kepada pemiliknya, barulah Ali pergi hijrah. Bayangkan dia terusir, bahkan hampir terbunuh. Yang membunuhnya musuh-musuhnya. Ya Allah. Padahal musuh-musuhnya sebagian menitipkan barang padanya. Mereka tak pernah mengetahui Nabi berdusta. Kala itu Nabi SAW berkata, wahai Quraisy, bila mana aku beritahukan di belakang gunung ini akan datang musuh menyerang, akuntum tusaddiquni, apakah kalian membenarkan saya? Mereka mengatakan, tentu ya Muhammad, ma jarrabna alaika kadhiba, kami tak pernah sekalipun mendapati engkau pernah berdusta. Artinya Nabi clear muamalahnya dengan sahabat-sahabatnya, dengan masyarakatnya. Nabi tak pernah berdusta, sehingga mereka mengatakan, ma jarrabna alaika kadhiba, engkau tidak pernah berdusta hai Muhammad, tak pernah kami tahu engkau berdusta. Maka Nabi mengatakan, ya ma'asyara Quraisyin, qulu la ilaha illallah. Hai orang-orang Quraisy, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini jika kalian ucapkan, tuflihu, kalian akan beruntung. Tadinulakumul Arab wal Ajam, akan tunduk kepada kalian bangsa Arab dan bangsa Ajam. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang hak diibadati, hanya Allah semata yang berhak diibadati. Semua selain Allah batil. Maka Nabi mengatakan kepada kaumnya, inni nadhirun lakum baina yaday adab syadid. Aku ini datang sebagai Rasul, pembawa kabar, berita, ancaman kepada kalian. Di belakangku bagi siapa yang tak beriman disiapkan baginya adab yang dahsyat. Allahu Akbar. Maka seketika gusarlah Abu Lahab. Maka seketika dia angkat-angkat tangannya, dia katakan, tabban laka ya Muhammad, ajma'tana illan lihada jama'tana, untuk ini kau kumpulkan kami. Tabban laka tulal ayyam sa'irul ayyam, celakalah kau sepanjang hari hai Muhammad. Allahu Akbar.
Kemudian sambil dia meninggalkan majlis dengan gusar dan marah sombongnya, dia mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah si Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan belaka? Inna hadza la syai'un ujab. Memang aneh, luar biasa seruan Muhammad. Ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu. Setelah ini turunlah ayat mencela Abu Lahab. Maka Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, setelah mengucapkan a'udzu minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahab wa tabba. Tabbat yada, kata-kata tabbat adalah merupakan bentuk celaan yang berarti merugi, terputus daripada kebaikan. Tabbat yada, terputus daripada kebaikan, merugi, binasa, celaka, mati. Itu makna tabbat. Yada, celakalah, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab. Ya, ini adalah merupakan bentuk doa. Allah Jalla wa'ala menyebutkan akan celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Sebagian mengatakan maksud dua tangan adalah memang dua tangan yang dia mengacung-acungkan kedua tangannya karena misalnya celaka engkau Muhammad, binasa engkau Muhammad. Sebagian mengatakan dua tangan adalah merupakan simbol tentang Abu Lahab dengan seluruhan dirinya. Karena kadang-kadang manusia ditamsilkan dengan anggota tubuh yang penting daripada mereka. Kadang-kadang kita mengatakan sudah lama tak kulihat wajah si fulan. Padahal maksudnya bukan hanya wajah tapi seluruh dirinya, tubuhnya. Ya, maka sebagian mengatakan makna kedua tangannya adalah Abu Lahab dengan seluruh dirinya, bukan hanya kedua tangan. Sebagian mengatakan Allah sebutkan binasa kedua tangannya karena tangannya ini yang lancang, ya, menunjuk-nunjuk ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata-kata tabbat yada abi lahab wa tabba itu fi'il madhi. Ini menunjukkan khabar, berita. Yang pertama doa Allah akan membinasakan, yang kedua berita memang dia akan binasa. Wa tabba, memang dia akan binasa, memang dia akan masuk neraka. Dan ini merupakan mukjizat Quran. Apa yang dikatakan Allah terwujud. Sampai akhir hayatnya memang Abu Lahab tidak memeluk Islam, memang dia mati dalam keadaan kafir. Coba kau bayangkan, kalau Abu Lahab masuk Islam, apa jadinya? Ini akan dilecehkan manusia. Tak benar berarti firman Tuhan Muhammad ini masuk Islam dia. Ini menunjukkan kebenaran Quran. Sebelum Romawi yaitu menang, Allah telah sebutkan ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, mereka setelah mereka dikalahkan akan mengalahkan kembali Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Kata-kata bid'un antara 3 sampai 9. Akan dikalahkan kembali Persia setelah 3 tahun kah, 4 tahun kah, 5 tahun sampai 9 tahun. Ya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala benarkan firman-Nya setelah 8 tahun atau 7 tahun, maka kembalilah Romawi yang memenangkan peperangan dengan orang-orang Persia. Menunjukkan Quran kalamullah yang hak, tak ada padanya keraguan. Matilah Abu Lahab dalam keadaan kafir, tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan wa tabba, artinya dan dia akan celaka. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang membakar, menyala-nyala. Allahu Akbar. Menunjukkan Quran ini benar, tak ada padanya sedikit pun keraguan. Beritanya benar. Siapa Abu Lahab? Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di negeri kita banyak kabur. Mereka menyamakan antara Abu Lahab dan Abu Jahal. Padahal ini dua sosok yang berbeda. Abu Lahab itu paman Nabi SAW, anak Abdul Muttalib. Nabi punya 4 paman ketika Rasulullah menjadi Rasul. 4 pamannya sebelumnya. Abdul Muttalib punya 12 orang anak laki-laki. Yang terakhir Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Kisahnya panjang. Jadi ketika Nabi SAW diangkat sebagai Rasul, bersisalah 4 pamannya. 1 Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza.
Uzza adalah patung yang mereka sembah, ya, berupa kayu yang dipahat yang mereka datangi, mereka agungkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidak akan melihat tentang patung Lata, patung Uzza, patung Manat bermanfaat atau tidak bermanfaat, mendatangkan bahaya atau tidak mendatangkan bahaya. Artinya mereka tak mampu mendatangkan bahaya. Maka dia dinamakan dengan nama Abdul Uzza. Ya, dan Abu Lahab ini mati dalam keadaan kafir. Dia memusuhi Nabi semusuh-musuhnya. Allahu Akbar. Kemana Nabi berdakwah, dia ikut di belakangnya. Pernah salah seorang dibawa oleh ayahnya ketika kecil, dia ingat ketika dia melihat ada seorang pemuda yang berdakwah menyeru manusia. Setelah itu datang seseorang, wajahnya itu terang benderang, putih bersih. Abu Lahab gagah orangnya. Di antara makna Lahab, bercahaya, karena wajahnya putih bersih bercahaya, Abu Lahab. Maka dipanggil Abu Lahab. Dan Allah sengaja tak menyebutkan nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa? Karena buruknya nama ini. Apa makna Abdul Uzza? Hamba bagi Tuhan berhala Uzza. Maka Allah enggak pakai Abdul Uzza, tapi Allah pakai kunyahnya Abu Lahab. Maka bertanyalah ketika itu sang anak kepadanya, ya, itu siapa laki-laki itu? Itu orang mengaku sebagai nabi, namanya Muhammad. Dan itu pamannya, namanya Abu Lahab. Setelah Nabi SAW berdakwah, dia berkata, hai orang-orang, ini keponakanku sendiri, aku lebih tahu tentangnya. Ini datang merusak kalian, merubah agama kalian, menyesatkan kalian. Tinggalkan dia dengan apa yang dia serukan. Dalam beberapa riwayat bahkan dia lemparin Nabi pakai batu setelah Nabi berdakwah. Luar biasa, ya, bencinya Abu Lahab kepada Nabi yang mulia SAW. Padahal ketika Nabi lahir, dia memerintahkan budak hamba sahanya bernama Thuwaibah untuk menyusukan Nabi SAW. Nabi pernah disusukan dengan 2 ibu susu. Yang pertama Thuwaibah, yang kedua Halimah dari Bani Sa'ad. Thuwaibah ini adalah merupakan budaknya Abu Lahab. Abu Lahab cinta kepada Nabi, tapi ketika Nabi menjadi Rasul, dia punya 2 orang putra. Abu Lahab ini punya 3 putra, ya. Yang 2 dia suruh nikah dengan anak Nabi SAW. Dia perintahkan anaknya Utaibah dan Utbah menikahi 2 putri Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika Nabi diangkat sebagai Rasul berdakwah, dia paksakan anaknya untuk menceraikan putri Nabi SAW. Disebutkan ada 3 putra Abu Lahab ini. Yang paling besar namanya Utaibah. Ini mati kafir, ini selalu mengejek Nabi, mencela Nabi, menghina Nabi. Utaibah, mulutnya kotor kepada Nabi SAW. Yang kedua Utbah, yang ketiga Mu'tib. Utbah dan Mu'tib ini awalnya musuh Islam. Setelah Makkah ditaklukkan, kedua-duanya masuk Islam. Adapun Utaibah luar biasa jahatnya kepada Nabi SAW. Dia ceraikan putri Nabi SAW, kemudian dia jelek-jelekkan, dia celah Nabi SAW, sampai Nabi suatu ketika tak sanggup lagi menahan celahannya. Dia mengatakan, semoga Allah mengirimkan kepadamu binatang buas menerkammu. Sallallahu alaika kalban min kilabi. Semoga Allah mangsa engkau dengan binatang buas yang dia kirim. Maka seketika berubahlah wajah Utaibah. Dia pulang kepada ayahnya, dia katakan, ayah, Muhammad mendoakan keburukan kepada aku. Apa yang doakannya? Semoga aku dimakan oleh binatang buas. Berkata ayahnya, Muhammad kalau doa bahaya kita. Muhammad kalau doa mustajab doanya, hati-hatilah engkau. Maka Utaibah ini seorang pedagang sukses kaya raya, sebagaimana ayahnya kaya raya. Ya, dia selalu khawatir keluar dari kota Mekah, takut dia. Tapi sudah lama dia lupa dengan apa yang dikatakan Nabi. Dia pun pergi berdagang ke negeri Syam. Ketika pulang, barang dagangannya yang dia bawa banyak, dia teringat doa Nabi seketika. Dia katakan kepada kawan-kawannya, aku doakan Muhammad begini-begini, kawan-kawan tolong lindungi aku, jaga aku. Kata kawan-kawannya, jangan takut, kau kami akan jaga. Dimanapun turun, dia akan dikelilingi oleh kawan-kawannya semua. Kawannya menjadi perisai baginya. Dia di tengah-tengah dimanapun turun, dan dia berkata, demi Allah kalau aku sampai ke Mekah selamat, ini keuntungan akan kubagi-bagi kepada kalian.
Ternyata dalam suatu kesempatan seketika dia tidur di malam hari, singa datang memangsanya hanya dia saja. Orang-orang yang melingin semua dilewati singa, mengambil dia saja. Matilah Utaibah dalam keadaan kafir. Adapun anaknya yang kedua tadi, Utbah dan Mu'tib, walaupun mereka itu awalnya musuh Islam, tapi di akhir setelah Mekah ditaklukkan, keduanya masuk Islam. Jadi inilah Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi paman Nabi ada 4, satu Abu Lahab, memusuhi Nabi terang-terangan, menjadi musuh dekat Nabi SAW, menyerang Nabi SAW dan seterusnya. Yang kedua Al-Abbas. Adapun Abbas ini paman Nabi SAW pula, anak daripada Abdul Muttalib. Tetapi Abbas ini menyembunyikan keislamannya di awal keislaman. Ketika perang Badar terjadi, dia dipaksa kaum musyrikin keluar bersama mereka. Maka ketika itu Nabi katakan kepada kaum muslimin, jumpa Abbas jangan bunuh. Jangan bunuh, Abbas enggak punya hajat kepada kalian. Dipaksa oleh kaumnya. Ketika Abbas tertangkap, dia mengatakan, aku sudah masuk Islam, bebaskan aku. Kata Nabi, mengapa kau bersama mereka? Dia sembunyikan keislamannya. Nanti akhirnya dia tunjukkan keislamannya sebelum Makkah ditaklukkan. Ini namanya Abbas. 2. Yang ketiga Hamzah. Paman Nabi Hamzah ini, dia memeluk Islam, dia yang membela Nabi mati-matian. Dia seorang pahlawan, jagoan, dan meninggal pada perang Uhud. Yang keempat Abu Talib, yang cinta kepada Nabi, hidup bersama Nabi, mengasuh Nabi, membesarkan Nabi, melindungi Nabi SAW, tapi tetap pada agamanya sampai matinya dia. Inilah 4 paman Nabi SAW. Nabi begitu sedih ketika meninggal Abu Talib. Mengapa bersedih? Meninggal dalam keadaan belum masuk Islam, tak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini menunjukkan kepada kita kalimat La ilaha illallah, kalimat yang begitu luar biasa dipahami bangsa Arab. Karena itulah mereka tak mau sembarangan mengucapkannya. Karena itulah Syekh Muhammad mengatakan, orang-orang sekarang kadang-kadang mereka tak paham dengan apa yang mereka ucapkan dari kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah mereka ucapkan, tapi kesyirikan terus dilakukan. Orang-orang dahulu lebih paham dengan kalimat La ilaha illallah, sehingga mereka enggan mengucapkannya karena tahu konsekuensinya. Sementara orang-orang yang datang belakangan, kalimat La ilaha illallah mudah diucapkan, tapi konsekuensinya mereka langgar. Kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan semacamnya. Kembali kepada ini, maka Allah katakan tabbat yada Abi Lahab wa tabbah, dengan sebab tadi celakalah kedua belah tangan Abu Lahab wa tabbah, dan dia akan celaka. Allahu Akbar. Inilah permusuhan yang sangat sengit, kawan-kawan sekalian. Seharusnya ini keponakannya dia bela, dia bantu, dia banggakan, dia menangkan. Ini keluarganya sendiri, bahkan dia yang paling dahsyat musuhnya. Ini mengajarkan kepada kita yang namanya dakwah ini, kadang-kadang yang menjadi musuh adalah orang-orang terdekat sendiri, paman sendiri, kadang orang tua sendiri. Inilah tantangan dalam dakwah. Dan ini mengajarkan kepada kita, kawan-kawan, bahwasanya hidayah itu milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tak berguna sama sekali nasab dekat dengan Nabi. Quraisy, paman Nabi, tak guna kalau andai kata dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan banggakan nasabmu, engkau sebagai orang-orang yang berketurunan dari darah Nabi SAW, dekat dengan Nabi, tapi buktikan dengan iman dan amalmu. Berapa banyak orang-orang yang mengklaim keturunan Nabi, tapi amalannya di timur, Nabi di barat. Alangkah jauhnya panggang daripada api. Kerjanya buat bid'ah, ngaku-ngakunya keturunan Nabi, merusak ajaran nenek moyangnya, kalau benar itu nenek moyangnya. Yang lebih parah, lebih dahsyat, ngaku-ngaku belaka untuk mencari keuntungan dunia. La ilaha illallah. Karena itu Nabi mengatakan, man lam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau, barang siapa yang berleha-leha tak akan dapat dia susul dengan nasabnya. Bila mana enggan beramal, bermalas-malasan, berleha-leha, maka sia-sia sama sekali nasabnya. Ya. Man lam yusri' bihi amaluh, lam yusri' bihi hasabuh. Ya. Lam yanfa'
yang lam yanfa'hu hasabu aw nasabu, siapa yang bermalas tak bergegas beramal, berleha-leha. Man batta'a bi amaluhu lam yusri bi hasab, barang siapa yang berleha-leha maka akan sia-sia nasabnya, tak guna bagi Abu Lahab nasabnya sama sekali, walaupun dia paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Abu Talib pun demikian, tak berguna baginya. Azan, masuk azan, silakan azan kawan-kawan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Kita lanjutkan pada ayat kedua. Allah Jalla wa ala mengatakan, tabbat yada abi lahabi wa tabbah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidaklah berguna baginya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia upayakan. Setelah Allah Jalla wa ala menyebutkan keburukan tentang Abu Lahab, memberitahukan dia akan mati binasa, celaka dan kekufuran, maka Allah mengatakan di hari kiamat tak berguna baginya hartanya dan apa yang dia upayakan. Pada hari kiamat, ikhwati fillah, tak berguna nasab, tak berguna harta, tak berguna anak-anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tak berguna harta, tak berguna anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang membawa hati yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, harta yang kita miliki ini enggak ada guna. Anak-anak yang kita tinggalkan enggak ada guna kalau mereka tidak mendoakan kita. Harta tidak kita gunakan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala, semuanya tak berguna. Allah menyebutkan tentang perihal ahli neraka, di mana mereka datang kepada Allah, mereka berkata, ma aghna anni maliyah, tak berguna hari ini harta bendaku, halaka anni sultaniyah, binasalah, hancurlah sudah kekuasaanku. Allah tak guna baginya kekuasaan, harta benda di dunia. Ya, kekuasaan dapat membuat engkau membeli segala-galanya, melakukan segala-galanya, kekayaan, harta benda, kekuasaan, orang berebut. Karena itu semua dapat mewujudkan segala mimpi-mimpi mereka. Dunia ini semua dapat dibeli. Allahu Akbar. Lautan pun dapat dibeli oleh manusia, ya, dan seterusnya. Tapi hari kiamat, ma aghna anni maliyah, tak guna bagiku hartaku, halaka anni sultaniyah, binasalah sudah segala kekuasaanku. Begitulah nasib Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu, tak berguna baginya hartanya. Dia orang kaya raya tapi sia-sia, tak berguna kekayaannya. Wa ma kasab, dan apa yang dia upayakan, yang dia usahakan. Di antara tafsir yang mengatakan makna makasab, harta yang dia peroleh dengan kerjanya sendiri. Adapun malu, hartanya adalah harta yang dia peroleh daripada warisan orang tuanya. Tak guna harta warisan, tak guna harta yang dia upayakan. Sebagian tafsir mengatakan makna makasab, apa-apa yang dihasilkan daripada anak-anaknya, karena tak berguna bagi Abu Lahab anak-anaknya. Utaibah tak berguna. Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan, Abu Lahab ini sekeluarga memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang paling dahsyat permusuhannya kepada Nabi adalah keluarga paman sendiri, Abu Lahab. Dia, istrinya, putra-putrinya, putra-putranya. Subhanallah. Maka Allah katakan tak berguna baginya hartanya dan anak-anaknya. Manakala dia kafir, walaupun beriman akhir hayatnya, beriman anaknya Mu'tib, beriman anaknya Utbah, tapi tak guna iman mereka karena terputus hubungan antara mereka dan ayah mereka. Karena orang kafir tak akan pernah dapat ditolong oleh anak-anak mereka dengan doa mereka manakala mati dalam keadaan kekafiran. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah, sayasla naran dzata lahab. Sayasla, dia akan digiring, akan diseret, akan dicampakkan naran ke dalam api neraka. Dzata lahab, yang menyala-nyala, yang bergejolak. Dan akhirnya Allah buktikanlah, matilah dia dalam keadaan kafir. Abu Lahab ini kawan-kawan sekalian mati diperkirakan pada tahun ketiga Hijriah. Setelah perang Badar usai, dia pun mati. Dia tak ikut perang Badarnya, enggak ikut. Dia
Ya, ketika perang Badar menggantikan diri dengan seseorang yang punya hutang dengannya, dia kaya raya. Katanya kepada orang tersebut, engkau gantikan saya perang Badar, semua hutangmu lunas. Maka dia tidak ikut perang Badar. Setelah perang Badar dia kena penyakit. Penyakitnya parah, penyakit menular, namanya adasah. Adasah penyakit yang membuat tubuhnya itu berlubang-lubang, tubuhnya bernanah, di sekujur tubuhnya berbau busuk seperti taun, mengeluarkan bau busuk dan dia menular. Allahu Akbar. Ketika dia sakit parah adasah ini, anak-anaknya pun tak mau dekat dengannya. Bahkan ketika dia mati, ya dan billah, anak-anaknya tak berani mendekati jenazahnya. Bagaimana jalannya? Mereka mandikan dia, mereka siram-siram dari jauh. Allahu Akbar. Bagaimana dia dikuburkan? Mereka seorang pakai kayu, jasad orang tuanya, masuk ke dalam kubur, mereka tanam. Allahu Akbar. Mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kena penyakit, tak berguna baginya hartanya, anak-anaknya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, harta kita itu akan menjadi harta kita adalah apa yang kita infakkan, sedekahkan, itu harta kita. Sedekah wajib untuk anak istri kita itu luar biasa di sisi Allah SWT. Kepada kerabat dekat, sedekah sunnah, ya, ini harta kita. Adapun yang kita tinggalkan untuk ahli waris, itu harta ahli waris. Subhanallah. Tak berguna jabatan kita kalau tak jadi sarana untuk menyembah Allah, berbuat taat kepada Allah, membantu hamba-hamba Allah. Enggak guna semuanya. Sebagaimana tak berguna bagi Abu Lahab hartanya, kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya, bahkan nasabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah katakan, ya, sayasla narun dzatala wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya si pembawa kayu bakar. Siapa nama istri Abu Lahab? Namanya Arwah binti Harb bin Umayyah, dipanggil dengan kunyah Ummu Jamil. Dua sejoli yang tampan rupawan, hartawan, kaya, dipandang nasabnya Quraisy, Bani Hashim, semuanya tak guna. Istrinya mendukung suaminya, hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Apa tafsirannya? Sebagian ulama mengatakan, dikatakan yang membawa kayu bakar karena dia mengumpulkan kayu-kayu yang berduri seperti kayu sa'dan dan semacamnya. Dikumpulkannya ke berduri, kayu tersebut semua dia lepaskan duri-durinya, durinya dia sebarkan di hadapan rumah Nabi SAW, di jalan Nabi SAW. Allahu Akbar. Maka dikatakan hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar, untuk mengumpulkan apanya tadi? Duri-durinya. Bahkan ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, dia marah luar biasa. Di situ Nabi sedang duduk bersama Bakar Siddiq dalam Masjidil Haram. Dia datang bawa batu besar. Dia tak melihat Nabi SAW. Dia katakan kepada Bakar, hai Abu Bakar, mana kaum Muhammad? Dia sudah mencela Abu Lahab. Kalau nampak ku benturkan batu ini, ku timpuk batu ini agar ku pecahkan kepalanya. Sementara Nabi di depannya. Setelah dia pulang, berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, dia tak melihatmu. Kata Rasulullah, Allah menutup matanya daripada aku. Allah jaga Nabi-Nya mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna hammalatul hatab, dia membawa kayu bakar untuk mengumpulkan duri-duri yang disebarkan di jalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyakiti fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangannya mengumpulkan duri, mulutnya senantiasa mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara makna hammalatul hatab, dia kemana-mana mengadu domba manusia dengan Nabi yang mulia SAW, menjelek-jelekkan Nabi. Ya, ini adalah merupakan perumpamaan bagaikan orang yang menyalakan musuh, permusuhan, kebencian kepada Nabi SAW. Hammalatul hatab, membawa kayu bakar, maksudnya dia membakar kemarahan manusia kepada Nabi yang mulia SAW dengan menjelek-jelekkan Nabi SAW. Ini makna tafsir yang kedua. Kemana-mana berupaya memprovokasi manusia, membakar manusia dengan kayu kemarahan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan hammalatul hatab. Ya, tafsiran yang ketiga dikatakan bahwa nanti di hari kiamat
akan dibakar dia, dibakar suaminya, dan dia pun akan, istri yang dahulu mendukung suaminya Abu Lahab di dunia akan menyiapkan pula kayu bakar untuk membakar suaminya di hari kiamat. Alangkah sedihnya Abu Lahab bila mana istrinya dahulu mendukungnya, ternyata hari kiamat selain istri dibakar, itu juga akan mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar Abu Lahab. Inilah tafsiran hammalatal hatab. Fi jidiha, makna jid unuk, fi jidiha, di lehernya, hablun min masad, tali yang terbuat daripada sabun yang terikat. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sebagai bentuk balasan azab bagi sang wanita ini, Ummu Jamil. Dia punya kalung yang luar biasa mahalnya daripada emas. Kalung ini dia jual. Tujuannya adalah untuk menyakiti Nabi SAW. Dia katakan, ini kalung di leherku ini yang ku kalungkan dengan dia, ku jual untuk menyakiti si Muhammad. Yang mendukung orang-orang bagaimana memprovokasi orang, membayar orang untuk memusuhi Muhammad SAW. Kalungnya itu yang melilit lehernya, akhirnya Allah gantikan di hari kiamat dengan bara api. Allahu Akbar. Kata Allah SWT, fi jidiha hablun min masad, di lehernya ada tali yang terbuat daripada kayu, daripada sabun. Di antara tafsirannya, memang dia membawa kayu-kayu bakar untuk dikumpulkan duri-durinya yang dia bawa, dia pikul dengan tali dari sabun. Itu di antara tafsirannya. Di antara tafsirannya, ini semua kayu dia ikat nanti di hari kiamat untuk membakar suaminya. Allahu Akbar. Ini keluarga yang luar biasa kebenciannya kepada Nabi yang mulia SAW. Maka inilah balasan bagi orang-orang yang membenci Nabi, menentang Nabi, memusuhi dakwah Nabi SAW. Ujungnya adalah kebinasaan, ujungnya adalah kehancuran. Maka jangan pernah kita membenci ajaran Nabi SAW, mendustakannya, menolaknya. Bahaya, subhanallah, bahaya, sungguh bahaya. Terima ajaran Nabi SAW. Demikianlah jemaah sekalian, sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.